There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So won't you let me trip with you? Leaning on follow, leave us till tomorrow. So won't you let me trip with you? Leaning on follow, leave us till tomorrow. Oke, kembali lagi di Outframe bareng sama gue Fadi Iskandar dan kita udah tahu bintang tamu kita tadi sudah ada Aming. Tepuk tangan buat Aming. Thank you for coming, Aming. Thank you juga for inviting me. So I was having so much fun. Photo sessionnya, it was amazing. It was great. Terus pas lagi lihat foto-fotonya, gue narsis banget, semuanya bagus. Iya. Nggak, tapi jujur biasanya gini Ming. Biasanya gue kalau misalnya janjian sama bintang tamu gitu ya. Kan ini salah satu bentuk terima kasih gue untuk bintang tamu gue yang datang ya. Sebisa gue lah gue bikin foto, quick foto. Tapi gimana caranya gue masukin jiwa gue untuk memfoto model itu. Nah begitupun model itu kadang-kadang ya udah lu mau difoto apa. Kadang-kadang gue selalu nanya, lu belum punya foto yang kayak gimana. Siapa tahu gue bisa mewujudkan gitu. Nah biasanya gue janjian dulu, lu mau konsepnya gimana, lu pakai bajunya apa gitu. Gue sempet chat lu kan, Ming, lu mau konsep apa? Kan gue nggak tahu nih, kadang-kadang kan dandanan lu nyentrik ya. Dan gue gak ketebak ya. Gak ketebak jujur kayak, gue kemarin sempet ngomong ke Karen, anak kreatif gue. Ren, gue nggak tahu Aming mau pakai baju apa, entah dia mau pakai tete kayak atau pakai apa, gue nggak tau. Gimana nih bang? Jadinya kita standby stylist nggak atau enggak make up deh? Kayaknya Aming aman deh. Nggak apa-apa, kita bakal dapat surprise drop besok. Gue bilang gitu. Bener aja pas datang, Fat gue pakai ini ya, Fat pakai. Wah oke. Kayak sebenarnya ini kan lu tadi habis dari acara ya? Gue habis dari acara, terus apa ya? Habis dari acara Batik goes to UNESCO kan, diakui sebagai World Heritage sama UNESCO kan. Terus ya gue datang ke sana kan ada Mbak Ibu ada Mbak Ibu Puan Maharani gitu kan, ada Ibu Yanti Erlangga. Mereka kan emang batik dan kebaya entusias gitu kan. Jadi gue ikut support mereka punya movement kan. Terus ribut-ribut tentang cenah diklaim sama bangsa lain, kita gak usah sebutin ya, biasanya kan tetangga sebelah yang suka klaim kan. Betul. Terus gue diwawancara, santai aja sih gue bilang, gak usah ngerasa insecure ya. Kalau diklaim sama bangsa lain yang ada, kita malah seneng dapat promotion sama marketing gratis ya gak sih Di? Ya enggak, tapi ya bukan berarti kita jadi lengah. Jangan sampai kan kita mah suka riweuh ya, punya banyak budaya, punya banyak tradisi, gak dipelihara, gak di-maintain, tapi giliran diambil sama orang baru ribut ya gak sih? Biasanya sih begitu ya. Biasanya kan begitu, makanya gue bilang, udahlah jangan sok-sok insecure, jangan sok-sok ngoceh. Yang penting mah orang tahu kalau itu milik bangsa, milik negara Indonesia, milik bangsa kita. Yang paling penting adalah konsistensinya untuk menjaga kearifan lokalnya, budayanya, warisannya. Bukan cuman pas orang mengklaim riweuh gitu kan, giliran ada nggak diapa-apain ya nggak? Ibarat kayak pasangan lah ya. Ember. Giliran udah kehilangan baru tuh ngerasa kehilangan gitu kan. Itu kayak punya gua lu gitu kan. Giliran ada kadang-kadang suka disia-siain nggak sih? Tapi awalnya lama-lama idih. Kenapa sih gue bisa sama dia gitu? Nggak usah pakai curcol kali ya. Kayak downgrade deh gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak ngerti ya. Jangan sampai dia cari translator ya. Oke, Aming. Ya. Bentar, gue mau nanya dulu. Lu ingat gak pertama kali pertemuan gue sama lu di mana? Gue ingetnya banyak sih Di, momen-momen ketemu skip lagi. Tapi yang pasti di Trans TV lah yang pertama. Terus udah gitu di tempat-tempat gulita ya, dengan sedikit kepusingan duniawi itu kan. Lu yang pusing kan? Berdua lah. Tapi level gue beda pusingnya. Kalau pusing nyari Aming gimana sih? Kalau gue pusing sama substansi yang lain kan. Iya.
Di tempat-tempat itu bener kan? Betul. Ya, ingat gua. Ya pertama kali kita waktu itu di program ada di Trans TV itu Mission X. X gitu. Tapi sih emang enggak. Pertama tuh Ada lagi ya? Iya ada. Waktu lu pertama masuk untuk bawain acara apa sebelum insert awal-awal, tapi sebelum insert tuh, terus lu lagi kayak di call gitu kan di studio yang bekas Ceriwis gitu, nggak inget ya? Gue gak inget itu Iya, gue program apa. inget. Gue orang yang Kok lu inget sih? Inget lah. Orang kan taunya gue ignorance, kelihatannya cuek. Pak orang gue tuh orangnya memorize banget. Gue kan gue OCD. Jujur gue malah ingetnya. Gue dengan udah pede nih Ming. Bahwa gue pertama kali kenalan sama lu di Mission X malah. Kagak. Di Mission X tuh perkenalan kedua. Kalau gak salah tadinya lu jadi kapten gue. Cuman gue diganti ke Ferry. Iya. Zaman-zaman si Ferry, bukan Ferry Mariadi. Ferry Ardiansyah. Iya kan? Ferry Ardiansyah. Iya. Itu enggak. Sebelum itu gue udah ketemu sebenarnya. Oh gue yang gak nge. Iya. Cuman I was staring you from the distance itu kan. Berarti dari jauh aja gitu. Oh gitu. gue juga gak tahu itu program apa. Iya makanya. Di studio kan. itu. Awal banget. Buset. Pokoknya gue tuh dulu tahu Aming kenapa gue senang banget waktu diajak ke acara Mission X itu. Tahu ada salah satu yang Aming. Karena yang gue fans nih di Extravaganza. Salah satunya selain Toro Sudiro, lu. Oh thank you loh. Kayak kenapa setiap tuh kan gue maksudnya gini, gue udah ngebayangin muka dia in frame, gue pasti langsung ketawa. Ganggu ya mukanya ya. Iya, ada aja kelakuan lu. Even lu belum ngomong pun dengan apapun yang lu pakai kayak anjing pecah nih. Teror gitu ya. Sambil lu ngomong gitu kan gue kena AC terus gue yang gak seberapa ini mengkerut tau gak sih lo? Pakai untung gue tuh. Untung gue bener. tetepin. Seriously lu gak pakai celana apapun itu bener. Gue tuh suka aja, lu bisa tebak gue pakai celana atau enggak. Gue tuh suka, emang gue tuh emang agak sinting ya, gue tuh ngenyek. Gue tuh seneng bermain-main dengan persepsi manusia gitu kan. Karena persepsi manusia itu mudah sekali untuk dikonstruksi kan. Apalagi Indonesia gitu kan orang-orangnya kan. Gue ada tete ribut tuh dihujat, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba sehari ada sehari enggak. Ih gue tuh seneng aja ngocek-ngocek persepsi mereka. Gue tuh kayak nantang. Ayo gitu kan. Optimalkan lu punya common sense. Optimalkan lu punya nalar gitu kan. Ya sorry not sorry ya. Antara agree or disagree ya. Ketika kita diklaim sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang punya kualitas IQ nomor 2 di bawah. Itu kayak yang. Ya kan. Sedih tapi ya gimana dong ya juga ya gitu. Tapi sisi lain ya. Sih gitu ya, digituin banget. Tapi emang kita harus belajar ya, maksudnya kayak itulah cinta banget gua sama negara ini, tapi something wrong with the people ya akhir-akhir ini. Itulah kenapa kan gampang banget buat kita didistrak, diadu domba, karena emang menyerang persepsi jauh lebih efektif daripada fisik yang diserang gitu. Zaman sekarang ya. Yo, apalagi ya. Iya. Makanya orang tiba-tiba ada tetenya nggak ada. Sampai gua ngomong, ini namanya pops up boobs gitu kan. Kadang ada, kadang enggak. Tiba-tiba sekarang pakai celana apa enggak gitu kan. Biarin aja gitu. Iya, kan. gue cuma bilang bahwa siapapun bintang tamu di sini terserah lu mau duduk senyaman lu. Iya. Makanya tadi tiba-tiba yang tadi Aming udah pakai sepatu, oh, oke, boleh nyaman ya, Boh. Ya ternyata Aming duduknya nyaman kayak pokoknya senyamannya aja. Seenak aja. Ngampar. Gue tuh orang ngampar banget. Orang ngelihatnya gua kan dari party ke party. Orang ngelihatnya gua kayak glam banget. Padahal sehari-hari di rumah gue bisa 2-3 hari kagak mandi, gak kemana-mana, kalau gak ada apa-apa kan, pakai kolor doang. Gue kayak tukang cangkul di jalan tuh gak sih lo asli. Terus gua fotonya sih gak ngeliatin itu sih Ming. Hah? Fotonya gak ngeliatin itu kayak high fashion aja gitu tadi. Iya, emang kalau ditanya, emang gue harus terima ya, ternyata gue emang psikis gue, bukan psikis ya, vibrasi gue, energi gue tuh emang multi layer kan, punya banyak lapisan. Ya kan, punya banyak lapisan. Jadi it's so good when you are being unpredictable, when you are being unguessable. Ketika orang atau sekitar lo nggak bisa nebak lo tuh, buat gue itu sebuah kenikmatan tersendiri gitu. Menjadi unpredictable, tidak terduga, tidak tertebak, menjadi unguessable. Kalau udah ketebak kan udah nggak ada misterinya, nggak seru dong ya nggak sih? Iya. Begitu. Bintang lo apa sih? Scorpio dong. Matok ya. Iya, November 7. Scorpio 7. November. Iya.
Bentar, setelah dimengkur sekarang penting mengerasa. Ini asanya di kanan. Tadi kan gue tanya, Aming lu mau duduk sebelah mana? Angle gue sini Fat, nggak apa-apa itu. Tiba-tiba gue lihat, gak apa-apa. Matiin AC, Gak matiin AC. apa-apa, gak apa-apa. Iya. Enggak. Fadinya kepanasan gak? Kedinginan gue. Ya kedinginan makanya dingin ya. Ya udah tahu. Matiin gue juga kedinginan. Lu gak suka AC juga ya? Nggak bisa gue, Iya, abis sama. sakit juga gue. Iya, gue harus. Nah, ini enak. Nah. Soalnya AC yang ini kan tadi kita habis Dingin photoshoot banget ya. lumayan tuh Ya. gerakan-gerakannya kan. Jadi AC-nya gue nyalain semua. Oh, karena gitu, takut ya. takut gerah. Ternyata pas lagi podcast duduk gini, minum dulu. Biar hangat. Mumpung belum ada iklan, Ming. Iya, Bisa iklan di sini. iklan di sini ayo dong. Ini pentingnya acaranya, foto-fotonya juga keren-keren tahu. Amin. Terus, Scorpio, gue Ya. pikir lu Gemini. Karena Gemini yang gue tahu itu kan dia bisa Gemini ya? Enggak, gue bukan Gemini, gue Aquarius. Untung laki ya. Kenapa? Mantan gue Aquarius bangsat sih. Apa gimana? Ya enggak lah, itu kan percaya nggak percaya namanya bintang ya. Ya untung laki Aquarius mantan gue yang dulunya laki itu, tetap ya dulunya laki itu. Ya Aquarius juga bangsat, tapi enggak lah, bercanda aja. Bercanda. Tapi gue nggak bangsat ya, mantan Kan mungkin yang ya. cewek, kalau cewek. Iya. Kalau cowok gak tau, gue belum pernah nyoba Aquarius cowok sih ya. Bego. Kok Aquarius cewek gue udah nyoba. Iya. Kayaknya bentrok banget sama Scorpio, dua-duanya keras kepala banget, anjrit. Keras kepala. Tapi dua-duanya doyan sih luar biasa tuh. Terus hening. klik. Terus ada yang BM. Aduh. Oke, jadi pertama kali ketemu ternyata jauh sebelum itu ya kita udah saling kenal gitu di Mission X segala macem. Nah, gue pengen ngomongin masalah tentang awal mula karirnya seorang Aming nih. Karena jujur kalau misalnya gue sendiri taunya lu dari Extravaganza. Oke. Pasti orang bertanya-tanya awal karirnya gue apa ya? Most of it all, sebenarnya awal karir gue tuh bukan awal karir kali ya. Trigger atau pencetus kenapa gue berkarir seperti ini karena gue butuh duit, itu doang. Dulu gue gembel banget deh, miskin banget. Pokoknya I was coming from a lower society ya. Lower society, marginal lah istilahnya ya. Kaum susah. Terus gue sekolah, gue mikir kalau gue miskin dan bodoh, di negara Indonesia kalau miskin dan bodoh, lu bunuh diri, mati deh ya kan. Jadi gue mutusin gue harus sejahtera, gue harus berkecukupan. Akhirnya gue menguatkan diri gue secara mental dan fisik untuk bisa menempuh jenjang pendidikan paling akhir, which is kuliah kan. Yeah. Jadi dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah gue tuh kerja terus, udah nyoba kerja. Nah, kenapa bisa terjun ke entertainment? Karena waktu gue kuliah di FSRD, ITB angkatan 2000 ya gue masuknya. ITB bro. Ya angkatan 2000. Dulu angkatan 2000 itu gue ngambil FSRD jurusan Kria Tekstil kan, desain. Nah gue butuh duit buat kuliah, kebenaran sahabat gue tuh Rahel Mariam kan, suka syuting. Gue suka nemenin, dari situ gue kenalan lah sama environment syutingnya dia. Akhirnya gue kenalan sama sutradara, produser. Akhirnya lu kuliah apa, tekstil, lu mau jadi gak? Mau nyoba gak jadi wardrobe? Oh mau dong, gue butuh duit buat bayar kuliah nih. Ya udah ikutan dari situ. Sebenarnya dari wardrobe, sampainya gue kerja di iklan-iklan, jadi fashion consultant, jadi stylist, terus jadi tim artistik. Itulah kenapa I really know how to styling people, including my own self gitu kan. Gue jadi tahu estetika, komposisi gitu kan. Bisa tahu hal yang berkaitan dengan hal itu tuh karena gue emang punya pengalaman kerja dan kebetulan background gue juga kuliah di FSRD gitu. Itulah awal karir gue. Jadi awalnya gue jadi wardrobe, sampainya gue ngelamar kerja di Trans TV jadi wardrobe. Dulu tuh ada Trans. Oh, lu ke Trans TV belum? Iya, dulu tuh ada divisi Trans Cinema. Iya, tahu. Ya, awal itu Trans Cinema yang masih zaman-zaman. Ya Allah, semuanya jadi tuh dari situ. Dulu tuh ada Trans Cinema. Yang akhirnya ada salah satu produknya Bioskop Indonesia. Ya, namanya Biarkan Bintang Menari, produksi pertamanya kan. Namanya Ladia Sheryl sama Aryo Wahab. Ada Indra Bakti segala macam pada masanya kan. Nah di situ tuh ada Monty Tiwa, Indra Yudhistira, Mas Guntur yang sekarang jadi sutradara hebat kan tuh. Terus ya Mas Tama juga di bagian broadcastingnya. Betul. Akhirnya gue jadi wardrobe di situ ya.
kan kalau misalnya lagi syuting gitu kan suka ada banyak waktu lowong buat nunggu ya. Untuk killing time-nya biasanya kita kan suka bercandaan. Akhirnya salah satu talent department, casting directornya namanya Zaldi, nawarin gue untuk casting. Lu kayak sarap juga nih Ming, ada program baru di Trans, judulnya dirahasiakan, lu ikutan casting dong. Ya udah ikutan casting. Itu 2000 berapa, Ming? Itu tuh 2004. 2004, ya. oke. Ikutan casting terus Nothing Tulus. Di situ gua ketemu Tora dan yang lainnya. Tiba-tiba keterima udah. Lempeng banget karir gue sebenarnya. Karena gue tuh orangnya, gue belajar ya. Ya juga ya dulu tuh gue nggak terlalu berekspektasi atas apapun. Jadi dilempengin. But when lu terlalu pengen sesuatu, when you want something to the most ya, when you want it the most, malah dipersulit ya. Makanya lu chill aja, maksudnya tetap kejar apa yang lu pengen tapi santai aja. Kamu udah waktunya mah pasti dapat aja. Itu pelajaran yang gue dapat gitu. Oh, oke. Gitu. Justru malah gue gak nyangka ternyata lu memulai karir lu untuk masuk ke dunia entertainment tuh malah lu dari wardrobe. Wardrobe ya? Iya, dari wardrobe. Masih belum extravaganza, gue sempet training dulu jadi talent di acara reality show judulnya Paranoid. Jadi di situ gue jadi setan bohongan. Iya, gak tahu kan? Gue jadi setan. Ya Paranoid di Trans TV dulu ada namanya Paranoid. Terus gue jadi Gue jadi setan. Gue inget dibayarnya tuh 300.000 kalau sukses bikin pingsan, yang gue takut-takutin nambah nanti 2 kali lipat gitu. Iya. Pernah Berhasil. Muka gue kayak setan kali ya kata orang. Enggak, tapi lo kalau make up hantu-hantuan gitu ada yang make upin atau? Ada yang make upin, tapi kan karena yang gue bilang tadi kadang gue gatel kan. Bencongnya kan bencong make up suka gatel, suka pengen nambah-nambahin, gue tambah-tambahin sendiri. Jadi emang kenapa gue bisa make up karena terlatih dengan syuting-syuting itu, atau gue bisa styling, know how to dress well itu karena emang background gue. Nah dari situ tuh ya udah kayak semacam I used to be trained so well gitu kan. Makanya gue tahu make up, tahu styling, tahu apa karena emang gue belajar, gue juga punya pengalaman di situ, terjun ke lapangannya gitu. Ya apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan selalu apapun selalu dianggap enteng kan. Mungkin dia emang agak begitu kali, makanya dia tahu make up. Guys, gua karena berpengalaman di TV, gua tahu loh foundation berapa untuk kulit gua, lip balm mana yang cocok. Akhirnya mau nggak mau, tadinya yang nggak ngerti apa-apa jadi tahu. Gitu, karena salah dikit ternyata nggak bagus, kulit nggak bagus. Terus ternyata di kamera ketika kena cahaya kamera itu jadinya kalau nggak mengkilat jadinya demek kayak gitu-gitu. Karena susah ya, kita hidup di negara di mana agama mendominasi ya. Itu satu. Kedua ya emang kalau ada agama itu selalu dijadiin tuntunan hidup ya. Tapi kan kalau kita berbicara segala sesuatu nggak selalu dari koridor agama ya. Apalagi budaya, tradisi gitu kan. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi nggak akan pernah bisa ketemu gitu kan. Apapun itu selama itu tidak melanggar, nggak jadi sesuatu yang emang merugikan, kenapa enggak? Toh atas nama berkesenian ya. Ya enggak. Atas nama berkesenian, atas nama ekspresi diri, salahnya di mana nggak ngerugin yang lain kok gitu. Itu satu. Kedua, orang kita tuh kan apa-apa selalu pakai label kotak gitu kan. Man supposed to be like this and otherwise. Woman supposed to be like that gitu kan, and otherwise. Cewek harusnya seperti cewek seperti ini loh. Cowok seperti ini loh gitu kan. Kalau kita bicara tentang hal itu, kita implementasikan misalnya ke masalah fashion. Fashion tuh has no gender kan. Ya kan, fashion itu nggak punya gender. Kalau misalnya sekarang ada banyak bencong banget sih lo pakai warna pink gitu, atau sebaliknya kan tomboy banget sih cewek pakai celana. Men, pada masanya warna pink itu warna buat cowok tahu. Itu sejarah gimana tuh, Bang? Oh, ada sejarahnya dari tahun 1918. 1918 itu ya industri-industri garment pakaian gitu kan di negara-negara Eropa, kalau nggak salah di luar sana lah ya, itu produksi baju anak-anak bahkan dewasa dengan warna pink, karena warna pink itu kan warna dasarnya merah dicampur sama putih kan. Warna merah itu kan sama seperti lambang negara kita, merah itu melambangkan keberanian, ketegasan gitu kan, strong karakter, maka itu ditasbihkan sebagai warna laki-laki. Nah 1918 juga pabrik yang sama
garment retail segala macam itu mengeluarkan warna biru muda yang dianggap warna yang lebih lembut, makanya dianggap sebagai warnanya cewek. Nah, pada saat perang dunia satu atau kedua satu apa dua lupa ya, si pink ini juga dianggap sebagai warna yang dipakai terus kan sama tentara-tentara kavaleri itu yang pakai kuda ya. Iya. Ya kavaleri kan, terus pakai apanya buat dudukan kudanya tuh warna pink segala macem. Sementara ya sekarang kita nganggap warna pink itu warna yang kecewa-cewaan atau segala macam, kagak. Bahkan celana pun pertama kali diciptakan tuh buat perempuan, bukan buat cowok loh. Gue baru tahu Di Cina pertama kali diciptakan itu. Nah makanya ada ledakan tren gara-gara film yang dibintangi sama Audrey Hepburn. Judul filmnya tuh The Funny Face gitu kan. Bisa googling, bisa lihat. Gara-gara film itu yang bertanggung jawab membuat warna pink divalidasi, dilegalisasi, dan dianggap sebagai warna perempuan begitu. Jadi di kita tuh ada banyak salah kaprah, ada banyak ya karena narrow minded ya, pikirannya sempit, dan implementasi dari agama yang rata-rata salah menafsirkan karena kapasitas orang kan beda-beda gitu kan. Itulah gitu. Jadi sebenarnya fashion has no gender kalau kita bicara dalam koridor fashion ya. Fashion has no gender, udah gitu segala sesuatunya juga pada akhirnya emang tergantung pada tren, pada kecenderungan mode, kecenderungan fashion. Pada masanya pink warna cowok dan biru warna cewek. Sekarang ternyata dianggap warna yang laki pakai pink kayak cong banget, padahal enggak. Mungkin nanti bakal ada masanya kan tren bakal balik lagi kan, segala tren sesuatu itu muter ya. Maka waktu gua belajar di desain di tekstil itu gua belajar namanya fashion tendency, kecenderungan fashion itu emang gitu-gitu aja esensinya, tapi mempunyai semacam modifikasi aja. Tapi esensinya mah sama. Fashion tuh gitu-gitu aja muter gitu loh. Iya. Kayak misalnya kemarin tuh kalau nggak salah sempet lagi happening lagi tuh blue jeans agak bladus, robek-robek. Iya, kan? denim gitu ya. Kayak gitu. Lagi ini kayak model tahun zaman SMA gue pakai sekarang. 80-an. Iya, terus sekarang kayak gue pakai lagi nih gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita if you want to be more insightful, if you want to be more knowledge gitu kan, jadi seseorang yang knowledgeable gitu kan. Kalau kita pengen jadi lebih berwawasan, seseorang yang punya lebih banyak pengetahuan, menjadi seseorang yang lebih terbuka pikirannya, banyaklah membaca gitu kan. Yeah. Semuanya nggak melulu tentang agama ya, semua ilmu pengetahuan juga penting. Kalau ada yang rezekinya lebih, lihatlah dunia itu luas ya. Nggak cukup puas di sini aja kayak katak dalam tempurung yang membuat kita jadi pemikiran itu jadi pendek gitu kan, jadi sumbu pendek, jadi sempit, jadi narrow minded gitu kan. Dan itu yang membuat orang-orang kita jadi judgmental gitu kan, punya mental menghakiminya itu gampang banget. Lucunya most of our people gitu kan, rata-rata dari sebagian besar kita tuh suka ngejudge orang dari apa yang mereka tahu, baca doang, ngerasa lebih tahu dari mereka-mereka yang pernah punya kesempatan untuk melihat dunia lebih luas kan. Kok udah mah nggak mengalami apa yang sesungguhnya, tapi kok lebih so tahu ya. Iya nggak sih di kita, ya nggak sih? Maksudnya kebanyakan. Kita, iya kan ya, kebanyakan maksudnya ya. Kita orang zaman sekarang aja lu nggak perlu ngambil S2, S1 iya, untuk misalnya lu pengen jadi lawyer, nggak perlu lu jadi lawyer. Makanya, kan. Lu pengen jadi dokter, lu nggak perlu sekolah dokter. Netizen udah bisa jadi semuanya. Parah. Iya kan? Bisa beli tuh di Senen kan, piagam-piagam apa? Ya kan? Ya, ijazah-ijazah itu makanya kayak wow. Negara itu misleading banget ya, dipimpin sama orang-orang nggak punya kompetensi kan untuk memimpin itu. Makanya serem banget sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin cita-cita, Ming, lu waktu kecil tuh cita-cita lu pengen jadi apa sih? Udah kepikiran belum sih? Gua nggak ada yang terlalu halus sih, cuman dulu gua tuh nggak ada yang terlalu halus. Iya, nggak ada yang terlalu halus, cuman dulu tuh gua mikirnya pengen jadi astronot tahu. Gara-gara film sci-fi. Enggak ya, Armageddon zaman gua. Iya, gara-gara film sci-fi judulnya tuh 21 and Space Odyssey gitu kan. Oh itu tahun berapa ya, Ming? Iya, itu gua kan gue lahir. 79 pertama kali gue lahir. Iya, gue belum lahir. Zaman gue Armageddon kayaknya. Iya, astronot itu Armageddon. Gue tuh gara-gara film itu 21 and Space Odyssey gitu kan. Sutradaranya Stanley Kubrick gitu kan. Atau 71 atau 79. Gue gara-gara film itu gue pengen jadi astronot gitu kan. Terus gue orangnya yang soliter kan. Seneng juga ya di luar angkasa sendirian. Jauh dari manusia yang kadang people sucks gitu kan. Makanya kayak pengen jadi astronot. Terus berubah. Nggak, lu dari kecil udah sempat kepikiran people sucks gitu? Iya, people sucks. Sometimes people always freak you out gitu kan. Iya, orang tuh suka aneh.
ya kadang ya Scorpio kan suka emang dark gitu kan. Nah dari gitu gue kayak people sucks gitu kan, people demanding, people most of them are cheater gitu kan. Terus gue kayak mikir jadi astronot enak. Sampainya gue berubah, kayak gue pengen jadi wartawan deh. Gak apa-apa deh wartawan perang juga, yang penting gue bisa keliling dunia sarap kan. Gue mikirin cuman gara-gara lu pengen keliling dunia. Iya, jurnalis. Karena gue ngerasa gue suka banget film. Pada saat gue nonton film-film, wah ternyata masih banyak negara di belahan dunia sana yang benar dunia nggak selebar daun kelor kan. Yeah. Maka kenapa dari astronot gue pengen jadi jurnalis, wartawan. Gitu cita-cita gue awal tuh. Terus sampai akhirnya lu berkecimpung atau kuliah di ITB ngambil desain tekstil tadi ya? Tadinya gue ada 3 Unpad sih, ngambil Vkom kan. Karena wartawan kan, Vkom itu kan. Lu sampai selesai enggak? Enggak, Fakultas Ilmu Komunikasi ada 3 Unpad tuh kan Vkom ya. Terus gue karena bikin jadi wartawan, jadi jurnalis. Terus gue gak selesai karena gue nyoba di ITB. Terus keterimanya gue milih salah satu gitu. Gitu. Wah gila, ITB bro. Keren loh alma maternya. Lumayan lah. Seangkatan sama Ridwan Kamil? Oh siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu tetangga, dia tuh di arsitektur ya. Arsitektur. Di arsitektur gue kayaknya orang kayak gue familiar deh. Oh iya kalau gue jadi FSRD itu beda koridor doang. Oh nggak jauh si kampus-kampusnya? Jadi itu fakultas lupa desain, paling mentok tuh arsitek. Kayak gue sering lihat deh orang ini. Oh Ridwan Kamil dulu hai-hayan juga kok. Sempet kayak dia ingat gue dulu waktu kuliah. Karena dia dulu masih ngedosenin sempet kan. Atau mahasiswa S2 juga di saya gue lupa gitu. Oh. Begitu. Gile ITB emang best sih. Sanggup gue masuk ITB. Untung gue mah. Gitu. Berbicara sedikit mengenai tadi kan kita sempat ngebahas kayak people sucks ya. Sometimes kayak gitu. Terus gue sempat ngeliat lu di beberapa podcast dan sempat juga kita ketemu di kontennya Sarah waktu itu. Lu sempat bilang bahwa gue punya kepribadian yang agak berbeda. Makanya gue bilang lu Gemini apa bukan nih? Ternyata lu Scorpio gitu. Apa sih nama-nama karakternya? Gue nyebutnya apa sih, nama karakter atau apa sih? Sekarang gue lagi Minky nih. Ya. Minky. Dia kalau teman-teman deket gue tuh tahu kalau manggil gue tuh kayak Aming gitu kan. Taunya Mingka kalau enggak Minky gitu. Minky. Ya Mingka kan dari Aming, Mingka gitu kan. Kalau enggak Mingka, Minky gitu kan. Kalo tapi ada bedanya itu? Ini Mingka. Jadi kayak, ya itu lucunya gini loh Fat, sebelum kita lebih jauh ngomong tentang alter gue yang lainnya ya. Kayak rata-rata kan multiple personality disorder itu kan orangnya kan gak sadar ya. Nah gue gak tahu deh apakah gue multiple personality disorder yang sadar atau enggak. Atau gimana gue gak paham. Gue sempat mau nanya sih sama psikolog sama psikiater. Yang gue lihat di film-film, di novel-novel yang gue baca gitu. Apakah orang dengan gangguan kepribadian yang banyak itu kalau sadar disebut sakit atau enggak ya. Karena rata-rata kan gak sadar ya. Kayak kita nonton film Split gitu kan. Gak sadar kan. Nah kalau ini gue ngerasa apakah gue bermain peran gitu ya? Sebenarnya gue nggak multiple personality disorder, gue cuma kayak playing role doang. Tapi gue ngerasa playing role juga nggak tiap lu berubah lu dalam dan tiba-tiba menjelma ya nggak sih? Iya. Once gue jadi karakter ada 3, Aming, Minky atau Mingka dan Mina gitu kan? 4. Ya Minky kan cuma masalah panggilan aja sebenarnya repet-repet. Waktu gue jadi Aming, ya kadang lu lihat Aming yang mana sih? Aming yang udah sok serius gitu tuh Aming banget, segalanya dipikirin gitu kan. Aming tuh such an observer gitu kan. Segala sesuatu dianalisa, segala sesuatu diobservasi gitu. Itu Aming banget Aming yang family backbone, tulang punggung keluarga, Aming yang serius, Aming yang mikirin semua orang gitu kan. Pokoknya Aming tuh gak asik gitu kan. Sementara Aming gak asik. Asli, Aming tuh depresi. Tapi gue butuh Aming supaya gue tetap Aming itu kan leadershipnya bagus lah untuk bisa mengelola gitu kan. Walaupun dia depresif banget orangnya. Ada Minky yang everything in between gitu kan. Nah Minky itu lebih fun. Yang orang ngeliatnya nih orang party mulu, social gathering mulu gitu kan. Yang tiba-tiba selalu bikin statement jadi showstopper gitu kan.
kalau dia attending acara pakai baju fashion gitu kayak teman acara Kerang kayak tadi tuh Minky kan. Ada yang lebih sinting lagi Mina sebenarnya. Mina sih bangsat dengan biadabnya itu kan. Mina. Yang membuat heboh se-Indonesia. Nah, kalau Mina lebih sinting lagi sebenarnya. Mina tuh sinting sih. Tapi ya. Mina baru apa udah lama? Udah lama semuanya. Udah lama semuanya. Semua itu terlahir dari. Karena gue juga belajar semua hal ya. Jadinya gue kayak. It's so good when you already know your own self gitu kan. Orang bisa jadi lebih tenang, mungkin bisa jadi lebih happy ketika mereka bisa mengenal dirinya terlebih dahulu. Dan it takes time, itu butuh proses. Dan journey tiap orang kan beda-beda, termasuk prosesnya juga. Nah gue ngerasa, karena gue tahu diri gue seperti apa, kelahiran alter ego ini tuh dari mana gitu kan. Kayak Aming, ya emang naturally kodratinya gue lahir sebagai pria gitu kan. Tapi kenapa jadi ada Minky? Oh ternyata gue tuh anak yang spoil manja, minta dipampering sama orang-orang sekitarnya. Karena dia ngerasa dia harus selalu berjuang sangat keras untuk bisa hidup ya Aming dan Minky ini. Kalau Mina tuh sisi apa ya? Mina itu sisi feminin gue yang membutuhkan kasih sayang orang tua khususnya ayah kali ya. Jadinya karena nggak tersalurkan melahirkan alter ego ini. Tapi anehnya gue bisa sadar gitu kalau gue mengalami gangguan kepribadian, tapi kok sadar ya, yang gue lihat di film-film kayak film Split gitu kayaknya cuma nggak sadar deh saling menguasai, saling kontrol kan, saling mendominasi. Atau ada yang paling dominan si Beast ya di film itu, si Beast ya. Atau di film siapa novel yang punya 23 apa? Ada lupa. Cewek yang Sibyl gitu kan. Si Sibyl ada novel Sibyl kan, dia punya beberapa kepribadian lebih banyak gitu kan, kalau nggak salah berapa namanya Sibyl. Pada nggak sadar, makanya gue heran, gue playing role apa gangguan kepribadian sih gitu ya nggak sih? Apakah gue bermain peran, apakah gangguan kepribadian, gue nggak tahu. Karena gue ngerasa teman gue sih atau orang-orang sih yang selalu, lu ngerasa nggak? Once gue jadi Minky atau Aming atau Mina itu beda kan? Waktu gue pakai baju cewek dengan tete gue gitu kan, gestur gue. Attitude gua. Mina waktu pas di ulang tahun Sarah waktu itu ya. Iya kan ngerasa enggak? Beda banget. Ya, tapi itu gua enggak acting, autopilot aja. Langsung gitu ketika lu pakai ya minimal fashionnya atau bajunya yang dipakai gitu, wardrobe-nya gitu. Itu pasti akan auto aja. Autopilot aja. Jadi makanya gua bingung apakah gua playing role. Ini karakter alter ego ini apakah sudah tercipta dari zaman lu dulu kayaknya sekolah, dari dulu, kuliah, tapi atau semenjak lu kan waktu di Extravaganza kan lu banyak banget tuh playing role dan segala macam. Makanya dari dulu tapi ibaratnya makin terasah gitu ya. Karena prosesnya juga kali. Kan ya makanya gua berterima kasih sampai hari ini gua enggak sampai lewat kayak Heath Ledger ya enggak sih? Heath Ledger tuh aktor yang berperan sebagai Joker di film Batman. Yang dia kalau nggak salah dia saking nggak bisa keluar dari karakternya. Karena dia nggak terjebak dalam karakter Joker, akhirnya dia sampai lewat kan. Nah, lu bayangin gua less more than kurang lebih dari 6 tahun di Extravaganza dengan berbagai macam varian karakter. Untung gua nggak sinting juga, nggak kehilangan Aming tuh yang mana ya nggak sih. Dan gua bahkan nggak ada himbauan untuk terapi deh, grounded deh gitu. Karena lu memainkan banyak peran. Walaupun itu bercanda main-main kan lu apa-apa suka total, suka dalam. Iya lu total banget. Iya jadinya. Nggak maksudnya mungkin karena efek totalitas itu kali ya. Jadi sebelum dia bilang A, itu tuh kita penonton tuh udah ketawa Ming. Nah makanya itu energi kan. Energi. Nah makanya gue tuh heran apakah ini gangguan kepribadian, apa gue playing role terlalu dar gitu kan, terlalu total aja gitu. Tapi gue sih gak mau terlalu pusing memikirkan hal itu ya. Selama itu jadi investasi yang baik buat diri gua. Dan di sekitar lu juga tidak ada yang terganggu dengan semua karakter itu ya. Makanya gua nggak mau mempertanyakan, gua nggak mau keep questioning for kind of this shit gitu kan. Apakah gua playing role, apa emang gua gangguan kepribadian yang sadar, gua nggak tahu. Yang penting gua ngerasa sampai hari ini masih bisa dikelola, masih bisa gua kontrol, dan menurut gua masih belum membahayakan ya. Gua nggak pernah jahat juga sama orang. Jadi ya udah santai aja gitu. Aneh juga kan lu dengernya kan. Gue juga ngerasa ya udah sih nggak mau dipikirin juga gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya
berarti lu belum pernah ngecek ya ke psikolog apa segala macam. Apakah lu punya mental Gua health pernah atau apa sih. segala macam? Kan tadi lu sempat bilang bahwa Aming itu punya karakter yang dia tuh desperate banget gitu. Iya, makanya kata gue pernah ke psikolog, even psikiater, gue sharing konsultasi. Ya bisa dibilang gak ngomong kepribadian, tapi emang yang aneh adalah lu bisa ngontrol itu, Ming, gitu kan. Karena kalau misalnya, kenapa gue bisa ngomong gue bisa ngontrol itu gitu kan. Karena kalau enggak kan gue bisa aja gue ketarik sama salah satu alter ego itu kan. Iya. Bisa tiba-tiba besok gue punya tete, tebas gitu kan. Aduh. Iya kan, itu berarti namanya nggak bisa ngontrol kan. Iya. Dan nggak, ya bukan berarti gue menghakimi pilihan orang-orang memilih jalan seperti itu ya, paham nggak sih? No hard feeling ya, no hard feeling. Tapi menurut gue, kalau buat gue pribadi, kalau emang gue nggak kontrol, pasti udah ketarik dong. Tapi ternyata sampai hari ini gue tetap kayak gini gitu kan. Iya. Ya makanya ajaib sih gitu kan. Tetap jadi kadang Aming yang serius, Mingki yang everything in between gitu kan. Atau jadi Mina yang brutally dominan dan sedaktif banget kan. Untung gue ngechatnya Aming bukan Mina. Kalau Mina hasil fotonya beda lagi hari ini ya. Beda pasti. Iya, Ya iya, kayak iya. tadi yang lu foto bukan Aming sih. Mingki. Mina apa itu tuh Mingki kecampur Mina kecampur kucing kali ya. Makanya kayak ya karena kayak Nggak Mingki, tapi pas cepret. Oh bagus, langsung Minanya ikutan. iya Mina tuh pengen ikutan keluar Iya, gitu ikutan kan. keluar, langsung karena pose. kan tadi gayanya androgyny kan cross Wah. style gitu. Gila. Fotonya tuh keren-keren gue akui. Dan Mina tuh jauh lebih narsis. Dia tahu kalau dia dandan, terus dia istilahnya gue nyuntik tetenya jadi gede kan, semua orang bakal ngeliatin dia bisa kayak gue bisa dapetin semua gitu. Mina tuh sesinting itu. Mina itu nggak bisa ditahan. Dia alpha female kan, dominatrix istilah di fetish itu feminine dominatrix. Jadi cewek-cewek yang mendominasi. Sinting Mina itu. Parah men, di dance floor aja semua orang ngeliatin lu Ming. Iya. Ngeliatin Mina waktu itu. Ya kayak foto gua di Instagram kan, waktu sama Karen kemarin. Iya, yang sampai abrakadabra ya. Wow gitu. Iya gua aja kadang emang nih sister gue yang satu ini ya. Dia tuh emang bisa kalau tiba-tiba keluar yang kayak perhatiin gue, stare at me. It's all in me. Ya, all I am gitu kan. Just look at me, gak mau kalahnya gila. Makanya yang paling susah untuk dikelola tuh si Mina sih. Tapi dia jarang-jarang keluar ya. Sekalinya Keluar seminggu gitu kan. Sekalinya keluar kayak kemarin bulan puasa aja dia labrak loh ya gak sih? Itu kan kemarin dia keluarnya bulan puasa kan? Iya kan? Dengan kebaya lah, dengan jumpsuit lah, dengan apa. Sementara orang bulan puasa mah gimana dia malah keluar tuh emang Mina banget sih ya gak sih? Itu kan keluarnya bulan puasa kemarin kan? Iya. Itu yang kayak terus-terusan dominan. Gak ngerti gue juga. Mungkin Mina lagi pengen keluar. Nah sekarang orang ngelihat Mina tuh jangan dimulai. Kemarin maka orang Ming gak keluar lagi. Ini kemana kempes belum gue suntik kan istilah gue. Oh gitu ya, iya. Ya udah lama kan gue gak dandan lagi kan. Kalau udah dandan capek gue, capek. Mina itu paling capek. Lu persiapan kalau Mina sendiri berapa lama? Ini nih, oke, sebelum ke Mina. Ini Bangsat tadi lah lu Mina. pergi ke acara, Iya. sebelum datang ke outframe gua, lu dandan sekece ini berapa lama? Jadi gue tuh orang itu karena ala bisa karena biasa. Jadi gue tuh tipe ya, kalau orang kan milih baju baru mutusin. Kalau gue udah kayak konsep. Oke. Jadi pada saat gue waktunya tak udah jadi semua. Not even setengah jam ya. Oh, jadi lu udah bikin konsep apa dulu? Ya yang konsep mau- dulu, mapping dulu. Jadi semuanya itu di kepala gue aja. Konsep dulu terus gue mapping. Acaranya apa? Itu Aming berarti yang kayak gitu. Itu Mingki sih. Oh, Mingki. Observasi dulu. Mingki itu jauh lebih kreatif. Oh, lebih kreatifnya Mingki. Karena kenapa? Makanya kan banci-banci itu suka kreatifnya gitu ya. Lu bayangin mentalitas, karakter, emosional, kreativitas cewek ketemu cowok gitu kan. Makanya everything in between. Cowok kreatif aja kebayang nggak? Cewek kreatif kebayang. Terus ketemu di tengah kebayang kan kreativitasnya jadi double even multiple gitu kan. Ya gue tuh apa-apa tuh kayak mapping set. Makanya kan industri entertainment tuh nggak bisa dipungkiri dikuasai oleh kaum bahagia ini kan.
Iya kan, karena mereka tuh emang multitasking kan. Apa yang cewek bisa lakukan, begitupun cowok mereka bisa lakukan semuanya gitu kan. Nah makanya mikir itu gue nyebutnya sebagai, oke, Aming yang cowok straight yang menikah, yang gagal gitu kan, yang punya anak gitu kan. Aming yang nikah, yang menikah, terus yang punya anak, yang bercerai. Ada Mingki yang everything in between. Ada Mina, si itu kan, kalau udah keluar kayak susah ngerangkengnya. Gue mampir kalau udah Mina keluar, gue kayak, Mina udah ya, kita gantian capek, gue harus suntik tete, gue harus, istilah gue ya, maka gue bilangnya istilah, gue harus make up, terus belum Baju. jerawat. Mina itu ribet banget, tapi kalau udah keluar tuh emang gak ada yang bisa nggak noleh kalau lihat dia kan, gitu. Aneh ya, tapi seru. Apa ini? Tapi sadar bingung gak lo? Tapi kalau misalnya Aming sama Mina atau Minka sama Mina atau sama yang lain pernah berantem gitu gak sih? Tadi kan sempat bilang capek ya, udah dong gantian gitu. Pernah berantem gak sih? Pernah ngerasain di fase mereka bisa berantem? Oh sering? Sering tuh maksudnya gimana? Kayak, Ming, apa Mina atau Mingki gitu ya? Lu tahu gak sih? Lu tuh jelek, jahat emang. Lu tuh jelek, lu ketolong duit karena lu artis gitu kan. Kalau bukan artis, Ming, lu tuh jelek gitu kan. Maksud lo? Lu tuh jelek karena lu ketolong artis punya duit, populer. Orang mau sama lu karena lu artis gitu kan. Mana Ini siapa yang ngomong? Ya Mingki sama Mina kan. Oh. Terutama Mina ini kan. Mulutnya lebih pedes sih dia. Iya, karena dia mikir, lu tuh jelek, Ming. Kalau bukan artis, kalau bukan nggak punya duit ya, nggak ketolong lu. Lu tuh kurus gitu kan, hidung lu gede, halus lu kagak ada. Apa yang bisa bikin orang lu tertarik selain popularitas dan duit lo gitu kan. Tapi kalau gue yang keluar, gue dandan cantik, seksi, nggak ada yang nggak noleh mau cewek mau cowok. Bahkan tiap gue kemana-mana semua orang pasti noleh ngejar gue gitu kan. Udahlah, jadi gue aja, enggak. Wah, lu pikir, jadi gue tuh selalu ini, makanya kalau gue nggak ke sekolah, oh wow gitu kan, atau psikiater, oh wow, bagaimana ada seseorang yang punya kemampuan untuk berusaha untuk mengelola, mengontrol kesadarannya bahwa apa ya, dengan diberikan banyak pilihan, tapi dia tetap berusaha untuk berada selalu di tengah-tengah gitu kan. Ini bakal jadi battle gue seumur hidup gue gitu. Capek kan, kebayang kan? Kebayang gak sih? Iya, Kebayang. Kayak apa. Karena udahlah Ming, jadi Mina aja. Kalau Mina kemana-kemana, keluar tanpa orang tahu dia artis, aktor atau apa, orang tertariknya nauzubillah gitu kan. Enggak, gue bilang. Gue pengen tetap jadi Aming yang, udahlah, kita hidup berdampingan, 3 in 1 in 3 gitu kan. Semua orang dapat spotlight kok, semua orang dapat gilirannya, gak usah serakah ya gitu. Lu gak kesian sama Aming. Kalau Aming tiba-tiba jadi Mina seutuhnya, lu mau bikin almarhumah orang tuanya bersedih gitu kan. Kan Aming ngajak kamu gitu. Mungkin kadang jadi penengah gitu kan. Ya juga sih. Lagian kan lu juga dikasih spotlight, dikasih giliran untuk mengekspresikan diri lo juga. Yang penting kita kan selama ini melewati banyak hal, ups and down-nya, tebal tipisnya. Jadi emang jadi gue tuh gak mudah. Makanya kenapa gue ngerasa kesepiannya sangat-sangat beyond melampaui orang-orang kebanyakan, karena paham kan gitu. Dan ditambah gue juga kan ada gangguan pendengaran kan, makanya gue pakai alat bantu dengar kan. Ini baru banget, Ming. Makanya orang gue juga baru perhatiin, kayaknya dulu lu nggak pernah pakai deh. Iya, kadang pakai kadang enggak. Pendengaran sendiri terganggu sejak kapan? Sempat ada accident dulu. Tapi kan kalau ini namanya hard of hearing kan. Hard of hearing itu kesulitan mendengar. Jadi bukan totally itu namanya deaf kan. Tapi ketika gue dalam kondisi yang prima, gue gak usah pakai alat bantu dengar. Nggak perlu ya? Ketika gue lagi capek banget, terus kualitas kesehatan gue menurun, mau gak mau gue harus di cover. Ini gue lagi capek berarti. Tapi kadang pakai kadang enggak. Makanya emang hidupnya tuh emang terlalu bervariasi ya. Ya terlalu kayak, ya nggak sih? Yeah. Makanya gue tuh yang tiap hari gue tuh struggle dengan diri gue, mengontrol kesadaran gue, mengelola itu semua. Makanya gue nggak pernah menghakimi seseorang, karena gue pun nggak suka dihakimi. Bahkan gue pengen ngomong ke orang-orang sekitar gitu. Ya
mungkin karena orang tuh nggak paham makanya saling menghakimi gitu ya. Ya. Kadang gue pengen ngomong, lu jadi gue setengah jam aja jadi gue bilang 10 menit nyobainnya jadi gue gitu. Jadi emang hidup gue tuh emang salah satu kasarnya ya, musuh terbesar gue tuh ya diri gue sendiri. Bahkan musuh setiap orang tuh bagaimana lu menaklukkan diri lu sendiri kan, untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sejatinya seperti apa gitu. Wow. Deep. Gitu. Orang mah kalau misalnya netizen tuh kayak ngomong gitu ya, enak ya misalnya jadi Aming mah artis gini. Waduh. Enak ya jadi Fadi gini. Ya. Cobain dah. Ya. Iya, makanya. Gue juga banyak masalah sebenarnya. Enggak makanya. Cuma kan orang nggak pernah tahu ya masalah kita Makanya, apa ya. Kalau ada yang ngomong Aming tuh apa awal-awal ya, jangan lu gua aja bingung gitu gua apa gitu kan. Makanya namanya manusia selama dari belajar sampai mati kan selalu belajar untuk bisa menemukan sejatinya dirinya, padahal dia bisa acceptance penerimaan, akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, akhirnya hidupnya jauh lebih enteng, anteng, bahagia, tenang ya nggak sih? Ya. Begitu. Jadi if you want to be happy indeed, you got to know yourself more gitu. And when you already know it, you gonna get it gitu kan. Begitu. Oke, nice. Sedikit kita ngomongin tentang fashion tadi. Yap. Ini gue tiba-tiba tadi keinget Jawab pose-pose. semua pertanyaan tadi ya. Iya gak? Gue ngeliat pose-pose foto lu dan segala macemnya. Terus gue sempat nggak nyangka sih tadi Aming sempat cerita kayak, lu berarti memang ketika mau datang oke, mau ke Outframe Fadi, gue konsepnya bajunya akan begini dan juga begini gitu. Kadang karena yang gue bilang itu well trained kali ya, gue udah terlatih dengan sangat baik. Satu, kedua, gue tuh selalu percaya segala sesuatunya tuh God wills, kehendak Tuhan, the universe conspire ya, karena semesta alam berkonspirasi. Gue tuh sering banget kayak lo tuh bukan hal yang aneh. Kalau misalnya Ming podcast, Ming apa, tanpa gue harus terlalu gimana mikir kayak orang. Apa gue tuh tiba-tiba datang dengan makeup baju yang tiba-tiba emang sesuai aja. Iya nggak tahu kayak. Iya beneran. Gue kayak udah kita surprise aja Aming bakal kayak gimana. Iya. Tiba-tiba kayak anjing bagus banget fotonya. Gue selalu kayak gitu kalau diundang acara apa tanpa ada perencanaan yang matang atau brainstorming konsep apa, selalu nggak pernah enggak gitu. Kadang gue aja kayak lama-lama emang gue percaya konsep vibrasi energi ketika kita vibing gitu kan, connect gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini gitu kan. Kayak kemarin ke acara Karen aja misalnya kan, yang abrakadabra gue dateng androgyne pakai itu. Ini gue yakin nih Minky, oke, gue pengen narsis, gue pengen stealing the thunder, gue harus jadi spotlight gitu kan. Yang lain pasti datangnya spektakuler, ekstravagan dengan baju-bajunya. Gue simpel aja, pakai baju transparan, brokat, bener aja gue jadi highlight gitu kan. Atau foto gue yang kemarin gue lihat, fotonya bagus banget ya. Yang Mina ya? Ya yang Mina itu. Mina. Itulah Mina kan. Mina tuh emang energinya lu lihat dari foto aja udah ketaker kan. Ketaker. Dan semua itu kayak sekarang ya gue nggak bisa ngomong itu. Ya itu tuh gak pernah, it couldn't be imitated ya. It couldn't be imitated gitu. Itu gak bisa diimitasi, itu gak bisa ditiru karena semuanya tuh autopilot natural. Lu bisa lihat di feed Instagram gua ketika Minky dengan baju yang androgyne atau Mina all out jadi cewek gitu kan, atau Aming yang basic banget kamu, lu lihat bedanya beda kan? Beda banget kerasa. Itu makanya tadi gue pas sempat kayak kan gue biasa suka buka question box gitu kan. Foto yang mana yang mau gue posting ya? Ini bukan Aming yang ini nih, yang Aming. Nah ini pasti Aming nih yang fotonya biasa-biasa aja Aming. Yang fotonya biasa banget ini pasti Aming nih. Yang stoknya anak kuliahan, yang kalem, laki banget. Oh kalau waktu kuliahan karena FSRD ya, yang dominan Minky lah. Oh Minky. Ya itu mah udah kayak tempatnya asal diulang tahun kata orang Sunda kan. Itu Minky tuh FSLD Minky banget. Dan kalau entertainment tuh Mina banget. Tahu lah ya. Entertainment betapa multiple colornya dunia entertainment ya enggak sih Di? Ya enggak. Aming itu ya ini Aming tuh yang dari guest. Ini Aming tuh kayak gini waktu gua bajunya androgyne tapi ngomong gua serius itu Aming. Lu pasti bisa bedain. Iya. Ini kita lagi ngomong sama Aming. Ya, gitu. Gitu. Oke.
Sedikit ngebahas ini sih Ming. Oh ya. Ini karena obrolan udah makin dalam kayak gue pengen banget ngebahas mengenai lu pernah rumah tangga ya kan? Ya. Lu udah pernah punya pengalaman ya walaupun gagal ya. Ya. Tapi minimal lu pernah merasakan lah ada di titik Ya. itu gitu. Ya kita juga dulu punya pasangan ya kan. Ya gue juga pernah punya mantan pacar segala macam. Walaupun gue belum punya istri. Ini kan lagi rame nih. Ya. Isu kasus tentang selingkuh. Ada nggak komentar lu mengenai pasangan yang selingkuh itu gimana sih? Ini advokasi, advokasi dia orang pernah gagal menikah ya. Taulah itu yang lagi viral banget ya. Ya. Baru aja gue diwawancara sama media, awak media tentang, Ming gimana tanggapnya tentang ya udahlah Leslar gitu kan. Ini gue ngomong generalnya aja ya. Ya gue juga nanya general nggak Ya ngebahas enggak mereka maksud sih ngomong generalnya. Sebentar keluar dari konteks tadi ya. Maksudnya gini loh. Ini sedikit out of context, keluar dari konteks, tapi nanti bakal nyambung ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ada beberapa public figure, even artis kan ngomong sekolah itu nggak penting ya. Ya kan tahu kan, pernah kan denger ya. Gue sebel loh gitu. Maksudnya nggak pernah tuh loh ada orang yang bilang sekolah itu nggak penting ya nggak sih? Ya. Ya nggak pernah kok orang sekolah ngomong nggak sekolah itu nggak penting. Karena apa? Maksud gue gini, orang-orang kita tuh selalu mikir apa-apa biologi bukan ideologi kan. Maksudnya gimana Ming? Maksudnya sekolah itu berarti kita pergi ke sekolah, ke sebuah institusi ya kan, atau lembaga ya enggak. Padahal bukan itu tuh biologi. Ideologinya adalah sekolah tuh otakku tolong disekolahin dong gitu. Otakku disekolahin, diasah dengan apa? Banyak baca supaya lu lebih insightful, berwawasan. Lu lebih knowledgeable gitu kan, lebih berpengetahuan. Karena otak di sekolah itu penting. Nah, nyambungnya ke kasus itu apa? Nyambungnya adalah ketika emang bukan berarti gua ngomong orang-orang ini uneducated ya, tapi maksud gua adalah jadi kita tahu gitu. Untuk melakukan sesuatu tuh kita bisa mikir. Oke, pasangan gua selingkuh. Oke, dia melakukan kekerasan. Oke, sebelum final gua ceraiin dia. Adakah yang namanya proses, misalnya mediasi yuk gitu, ya nggak sih? Bener gak? Ya. Mediasi yuk. Makanya berwawasan itu penting ya. Mediasi yuk. Oke, sebelum mediasi, setelah mediasi nggak berhasil, tapi karena masih saling mencintai, gue dulu gitu nyaraninnya sebelum gue cerai. I think we need a professional help. I think we need third person gitu kan. Kita butuh orang ketiga karena ini di luar kapasitas kita. Maksudnya kayak kita harus ke konsultan pernikahan deh. Ya nggak sih? Kalau mediasi nggak berhasil ke konsultan pernikahan ngobrolin. Terus dapat ngerasa kayak nggak perlu deh, kita nggak ada apa-apa. Enggak, kita harus gitu. Ini di luar kapasitas gua, di luar kapasitas kita. Nah, berikutnya ketika mediasi nggak berhasil, ketika ketemu konsultan pernikahan nggak berhasil, akhirnya diputuskan bercerai. Nah, maksud gua nyambungkan ke masalah jadi lebih berwawasan itu penting. Karena padanya kita tidak akan melakukan sebuah tindakan yang bakal bikin riwes semuanya gitu ya nggak sih? Yeah. Sekarang kan tiba-tiba minta cerai, ngerepotin institusi yang bernama kepolisian, ya enggak, yang bikin semua orang riweh, awak media, orang sekitar gitu loh. Jadi keputusan-keputusan yang diambil dalam keadaan yang tidak memahami konteks masalahnya, tidak memahami esensi permasalahannya. Paham kan? Coba kalau emang lebih paham, atau orang sekitarnya juga paham, punya kompetensi untuk mendukung, mensupport talent-talentnya gitu kan. Paham kan? Jadi sekarang kayak yang kesian polisinya. Nanti kalau bikin penangguhan kesannya diulur-ulur, polisi nggak kompeten, kesian dong. Ya enggak. Sementara media juga udah memberitakan yang sebenarnya, disangkanya menggoreng gitu kan. Jadi ya itu tanggapan gue terhadap yang lagi viral perselingkuhan ini kan. Nggak kayak yang lain yang memilih untuk cari rezeki, cari cuan dengan ngumbar-ngumbar aib orang gitu kan. Ya nggak apa-apa, tiap orang punya pilihan yang berbeda-beda ya. Tapi
kalau gue memilih untuk nggak seperti itu, gue nggak akan bilang urakan atau norak. Berarti kalau gue kayak gitu kan judgmental ya. Tapi gue nggak akan memilih seperti itu. Kalau gue ngerasa dua orang yang bukan lagi benar atau salah, tapi dua-duanya dalam kondisi yang terluka, lu masih tega gitu, ngambil keuntungan dari hal seperti itu. Menurut gue itu nggak masuk akal kalau gue gitu. Arti sahabat buat lu apa sih, Mim? Hah? Arti sahabat buat lu? Oh, penting banget. Penting sahabat, temen tuh udah kayak my second, bukan sahabat atau temen itu keluarga yang nggak bisa lu pilih gitu kan. Ya. Kalau keluarga kan lu bisa milih. Kalau temen sama sahabat lu nggak bisa. Kalau keluarga lu nggak bisa milih. Keluarga nggak bisa milih. Tapi kalau teman sama sahabat tuh bisa milih. Iya. Makanya dua-duanya sama-sama penting sih, karena setelah nyokap bokap gua meninggal, gua juga kan di Jakarta sendirian. Ada saudara juga punya kehidupannya sendiri gitu kan, udah jauh-jauh. Bukan berarti gua nggak hangat sama mereka ya, emang udah beda aja kan situasi dan kondisinya. Nah di Jakarta itu kalau nggak ada mereka gue kayak gila deh gitu. Makanya kenapa? Sementara namanya orang ya beda-beda. Orang ngeliat, wow party mulu, social gathering mulu, main mulu. Itu untuk menjaga kewarasan gue gitu. Meanwhile buat orang silaturahmi, buat gue tuh kayak for me their existence itu buat how to keep my sanity stay longer aja. Untuk menjaga kewarasan gue lebih lama lagi gitu untuk tetap waras gitu. Penting banget buat itu ya. Oke. Gue ada question box tadi udah sempat gue buka. Ya. Banyak sekali ya. banyak sekali. Kenapa? Oke. Question box pertama dari @notssyourfi. Apa yang Aming lakukan kalau dihujat? Kalau apa? Apa yang Aming lakukan kalau dihujat? Kalau dihujat, dulu ya, kalau gue dihujat, prinsip gue, you fuck me once, I'm gonna fuck you twice, even many times gitu kan. Iya. Gue suka nih. Iya. Karena maksud gue Scorpio kan Nemesis ya. Gitu kan. Mitologi Yunani itu kan Scorpio itu Nemesis, dewi pembalasan kan. Ya kalau gue dicolek, gue colek balik. Orang nyoleknya pakai jari, gue pakai celurit gitu kan. Jadi kalau kebetulan kebaca komennya. Karena prinsip gue, I'm not gonna put my energy over something stupid. I never put my energy over something unimportant. Gue gak akan ngeluarin energi gue untuk sesuatu yang bodoh dan gak penting. Ya gak sih? Sayang, buang waktu, buang energi waktu. juga. Tapi kan manusiawi ketika lewat kebaca naik darah juga ya. Apalagi kalau dalam keadaan capek. Pernah gue bales, terus gue kayak di ban nama Instagram karena gue, iya kayaknya speech head, itu apa? Iya, head thread gitu kan. Speech head segala macam. Kan gue yang dicolek duluan. Gue bilang ini gak fair buat gue. Kalau gak digituin juga gue gak akan nyolot gitu kan. Tapi lama-lama, ribet ya, gak kelar-kelar. Kalau debat sama orang yang beda kapasitas, bahasa halus untuk goblok ya. Bahasa halus untuk bodoh. Tapi kan gue judgmental lagi kalau gue ngomong goblok atau pinter ya. Gue berarti sombong, narsis, congkak. Maka gue bilang beda kapasitas. Nah sekarang gue lebih kayak, pas mau panas, hitung 1, 2, 3 sampai 10, gak penting Ming, blok delete dah gitu sekarang. Itu ke Aming. Sekarang bilang minta tolongnya ke Aming ya. Iya. Yang panas Mingki. Yang panas Mina lah. Oh Mina lah ya. Sri Panggung Diva iya, kan. Iya. Tahu Nah sendiri. ini pas banget nih. Pertanyaan berikutnya ini dari @arisz_punya. Dengan tampilan seperti ini, apakah ada yang naksir gitu? Mina. Tadi kan gue posting foto Mina. Naksir siapa? Banyak yang terus ngajakin gitu gue kayak, gue gak punya bodoh. Serius? Bahkan gue dilecehin. Tapi gue kayak ngerasa bingung ya ngadepin orang-orang gitu. Ya banyak yang DM, banyak yang ya, tapi udahlah gue anggap ya udahlah selama enggak direct ke gue enggak langsung ya udahlah gue tinggal. Itu karena Mina kayak efek starnya Mina kali banyak banget Jirit ya. Oke. Ke Mina ya. Ke Mina. Tadi kan gue posting fotonya Mina. Ke Mina banyak tapi selalu seksualisasi kalau ke Mina ya. Kalau ke Mingki lumayan. Mingki nggak ada deh. Buat orang gay gue bukan tipenya. Buat cewek juga gue terlalu lembut. Makanya gue dianggap best friend mereka kalau Mingki ya.
buat cowok kayak yang geli gitu kan. Kalau Aming banyak mbak ibu-ibu yang DM katanya, Mas Aming tuh cakep unyu kalau lagi dandan gini. Itu kan. Ajab kali. Nah, pokoknya ajaib deh. Kayak nerima DM buat 3 orang gitu. Nah itu dia, gue baru mau komentar gitu. Mungkin kalau yang DM ke gue kayak cuma untuk 1 gitu ya, Fadi gitu ya. Iya, banyak. Kalau 3 ya. Banyak. Dengan 3 karakter yang beda ya. Iya, banyak yang ngajak. Kalau ke Aming banyak yang ngajakin nikah, ta'aruf. Kalau ke Mingki gak jelas kan, orang responnya kayak apa bingung juga kan, nanar. Kalau ke Mina rata-rata ngajakin doang, bangsat emang. Yuk. Oke, dari Gembul 2266. Wah, ini emang agak ngehe nih. Cara biar payudara segede itu kayak mana, Bang? Ya kan aku bilang disuntik. Terus caranya rahasia dong. Nanti pengen ngikutin lagi. I'm gonna keep it mysteriously. Oke. Dari nisa.idn. Kaming ada keinginan untuk menikah lagi kah? Umur gua tuh udah kepala 4. Tahun ini gua bakal sekitar 42, Lu kepala 43. 4, bentar lagi. Iya. Nggak kelihatan ya? Iya, kelihatan 70 aja enggak. Nggak, tapi pas dia ngomong tahun 79 kayak oke, gue belum lahir. Oke. Gue juga kadang-kadang suka nggak sadar kepala 3 gue. Gue ngerasain tetap masih 20. Gue ngerasain lu kepala 3, Ming. Iya. 35, 34 mungkin lu. Ya, enggak, gua tahun ini gua 43 gitu. Tapi ada fase di mana gua kelihatan tua banget, ada fase di mana gua segitu-gitu aja kan. Ya, kalau ditanya, Ming mau nikah lagi? Nobody want to be lonely ya gak sih? Nikah itu awalnya Taman Firdaus ya, Beb. Pasti jalanin Taman Jurassic ya. Dinosaurus semua, T-Rex semua gitu. Jadi iya kan. Jadi enggak apa-apa kan, gua udah ngerasain I used to be there. Gua pernah nikah aja, gua tahu rasanya kayak apa. Mungkin tinggal bertemu dengan orang yang satu frekuensi. Yang bener-bener cocok gak ada ya. Jangan halu ya. Tapi yang emang nyerempet-nyerempet berapa persentasenya pasti ada. Tinggal kita saling respect aja kan. Kalau disebut mau nikah lagi, ya nobody want to be lonely. Gue pengen. Tapi kalau disuruh milih gak lagi mau. Gak mau lagi. Gue lebih ke partnership lah. Partnership. Ya kalau di timing mau nikah lagi, mau banget. Tapi kalau disuruh milih gak mau banget gitu kan. Tapi gue tetap bukan berekspektasi ya. Expectation will kill you. Berharap itu bakal membunuh lu kan, bakal kecewa. Manifestasi gue bakal ada seorang di luar sana yang bakal bisa sharing sama gue tentang hidup, tentang semua hal, yang bisa nemenin gue, meluk gue ketika gue lagi down, menguatkan gue ketika gue lagi sedih gitu kan. Pasti ada. Jadi prinsip gue sekarang tuh companionship aja ya. Ada teman untuk menemani gue di sisa umur gue gitu. Jadi kalau ditanya menikah lagi, enggak deh kayaknya ya, lebih ke enggak. Tapi companionship, partnership gue ngarep banget. Oke, dari JVS, Just Doukna. Bagaimana cara Kak Aming menerima dan nge-treat diri sendiri? Mungkin kalau di agama Islam tuh ya istilahnya ikhlas kali ya. Ternyata yang setelah gue jalani ikhlas itu bukan, ikhlas itu proses. Ikhlas itu bukan sesuatu yang permanen gitu kan. Sama seperti tobat, gak bisa dilakukan sekali 2 kali. Begitupun ikhlas atau hal lainnya. Itu harus selalu di-manage, dikelola terus. Makanya perspektif gue tentang, orang kan suka kayak pada saat orang punya trauma, bersedih, berduka, prosesnya kan selalu grieving gitu kan. Grieving, accept, make your inner peace, baru let go kan. Artinya kayak grieving itu berduka, accept, terima, make your inner peace, buatlah kedamaian dalam diri sendiri, akhirnya melepaskan. Sekarang tuh enggak, gue lebih ke yang lebih realistis. Grieving, accept, make your inner peace, and be manageable. Segala sesuatu tuh harus dikelola, segala sesuatu tuh harus di-manage. Dan gue belajar bahwasanya hidup itu dari dulu sampai sekarang, satu yang gue sadari, itu semua tentang balancing atau keseimbangan. Segala sesuatu ketika imbalance, gak seimbang, pasti berantakan. Misalnya terlalu sedih, terlalu bahagia, terlalu kaya, terlalu miskin, terlalu hura-hura, terlalu berhemat gitu kan. Gak boleh ada yang keterlaluan atau berkekurangan. Semuanya itu harus secukupnya. Makanya kan di agama kita, baik lagi ke agama sih ya, apa-apa secukupnya kan. Sedih secukupnya, bahagia secukupnya. Ternyata pas gue lihat esensinya, itu konsep keseimbangan. Begitu. Jadi ya mungkin ketika gue ngerasa udah
Walaupun gue masih belajar untuk keseimbangan itu seperti apa sih, kan cara nakernya kan susah ya. Tapi gue ngerasa mungkin gue bisa ikhlas dengan semuanya yang terjadi dalam hidup gue gitu kan. Karena gue berusaha untuk manage. Terus ada pertanyaan dari temen gue, ketika segala sesuatu udah gak bisa dikelola, gimana Ming? Ada namanya surrender, pasrah aja ya. Iya ya, mau diapain? Kan dijelasin. Ikhtiar dan doa, ikhtiarnya udah, doanya udah. Terus tiba-tiba tetap gak work out, terus mau gimana ya, pasrah aja. Ibaratnya ya terserah lu deh ya Tuhan, mau dibikin hitam, putih, merah gitu kan. Gue udah berusaha semampu yang gue bisa, ya udah gitu. Oke. Ya. Next dari Trias Tuti Flaus. Kang Aming kangen ekstravaganza gak sih? Kangen sih. Kangen karena alasannya bukan masalah post power syndrome yang gak bisa move on dari program lama. Tapi buat gue ekstra itu kayak playgroundnya gue. Gue aja yang tidak terlibat di situ. Sebagai penonton itu gue nyampe detik ini masih nempel banget sih. Extravaganza itu salah satu program terbaik lah Trans TV punya. Kayak beda aja gitu kayak. Ya jadi emang berasa. Karena 6 tahun itu Ming ya? Playground gue untuk bisa mengenal program gue. Program gue untuk bisa mengenal, ya salah satunya bisa mengenal diri gue yang sesungguhnya gitu kan. Coba kalau gak ada ekstra, Aming yang tersumbat selama ini gak keluarkan, tiba-tiba jadi psycho gimana? Akhirnya kan sakit jiwanya gue tersalurkan dengan cara-cara yang lebih positif. Cara-cara yang lebih baik ya. Dalam segala macam problem internalnya. Dan ibadah juga loh Ming, membuat orang lain ketawa. Iya kan, Extravaganza membuat tragedi gue jadi komedi yang membuat kesehatan mental orang jadi baik gitu kan. Makanya itu yang bikin gue kangen dari kru, pemain, makeup artisnya juga, wardrobe-nya sampai sekarang jadi saudara, jadi dekat. Itu namanya teamwork yang sesungguhnya ya. Iya. Gak kayak zaman sekarang, artis ngerasa dia artis gitu kan. Kalau nggak ada artis gak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak yang udah mulai lupa diri, arogan, congkak. Padahal kan namanya kerja tim, semua yang di situ terlibat ya. Pemain, kru, lighting gitu kan, kameramen, makeup artis. Makanya program Extravaganza itu beberapa program yang gak bisa bikin move on karena itu beberapa keluarga sesungguhnya. Dan penonton pun merasakan itu ya. Makanya baik yang gimana bikin lagi. Pada sibuk, udah susah. Udah pada tua juga ya, energinya beda. Kecuali ini kan, kalau ini mah tiap hari kesurupan. Ya gak sih? Gak bisa habis energinya. Tuh. Oke, tapi lucu ya kalau misalnya bakal reunian lagi ya. Ya makanya adalah reuni juga sama Tora, tapi di program yang berbeda. Tapi kapan? Apa tuh? Kau boleh tahu? Secret Project. Baru kemarin syutingnya sebulan di luar negeri. Belum bisa gua publish karena bagian dari perjanjian kontrak, kalau ngelanggar kelar kena penalti. Yang pasti karena kan kita emang save the best for last ya. Kita keep dulu nih supaya orang penasaran. Nanti dah lihat tahun depan lah ya. Oke. Sampai situ aja spill-nya guys ya. Udah. Kita akan ngeliat Aming sama Tora nanti. Oke, sebagai terakhir nih sebelum kita sudahi. Closing, ada closing biar kayak program gitu. Ini kita mau sedikit bermain kata nih. Karena dari tadi ngomongin Extravaganza, jadi gue selalu kebayang scene-scene Extravaganza terus nih ya. Gue bakal kasih satu kata buat Aming. Ya, satu kata buat Aming. Aming buat satu kalimat yang bisa menggoda dari kata tersebut. Ya. Nah ini harus cepat. Ya ini mah gampang buat dia. Ini sih gampang buat dia. Ini gampang ini, games kayak gini. Satu kata dari gue. Kadang gue bolot kok. Pokoknya satu kata, Aming buat satu kalimat gimana jadi caranya. Satu kata ini. Ya, pokoknya jadi kalimat menggoda deh. Okay. Gitu. Kameranya sebelah sana. Oh pakai Mina boleh. Kamera sebelah sana. Kata pertama. Kenyal. Kenyal ya. Ya. Kalau nggak kenyal, mana enak dipegang. Gue mencoba untuk tidak melihat muka, karena kalau ngeliat muka Aming kan, ini dengar suara Mina nih. Ya suaranya Mina. Iya suara Mina. Karena kalau gue ngeliatnya Aming lagi gitu kan. Ya langsung kan. Lo nih yang kalian yang nonton ya. Tahu sih suaranya Mina ya. Iya suara Mina itu, karena beda tarikannya kan. Ini kalian yang nonton sekarang, kalian dengar pakai headset, kalian tutup atau jangan ngeliat handphonenya. Siap ya? Kata kedua, bibir.
Fungsi bibir bukan buat ngomong doang, tapi juga buat dikecup. Tiga, telinga. Telinga. Satu kata yang pengen didengar sama kuping gue saat ini. Seks. Mina semua ini ya. Keempat, gurih. Apa? Gurih. Gurih. Kalau belum nyoba, lu nggak akan pernah tahu seberapa gurihnya gue. Oke. Terakhir, ekstra. Kalau di layar aja gue bisa segininya, di ranjang gue lebih bisa ekstra lagi loh. Aming. Anjing, gue nggak pakai headset, gue merinding. Oh, ada kenang-kenangan nih. Sedikit kenang-kenangan. Cepat gitu gitu. Iya, makanya gue tadi nggak mau ngelihat karena kalau ngeliat gue pasti akan ke distract sama muka Aming. Karena pas ngedenger suara anjing ini Mina nih. Kalau Aming nggak mungkin. Iya. Dia tuh depresi. Ini ada kenang-kenangan buat Aming. Aduh, bagus banget. Oh my goodness, I love this one. Lo boleh ambil 2, 1 tinggalin sini mau gue pajang. 3 aja deh. Yaudah, kita ambil kita ngeprint lagi. Kenapa gue bilang 3? Oh iya. Aming. Ya. Ini Mingki. Ini Mina kan. Oh iya benar. Adil. Print 1 lagi dong. Minta tanda tangan sama Aming. Taruh sini. Keren ya? Tangan-tangan. Bagus banget. Oke. Thank you so much Aming udah datang ke Thank you Outframe. Sederhana banget. Thank you. I'm having so much fun. It was an exhilarating time. Sorry ya lagi capek banget ya. Kagak capek, kayak tiap gua ke podcast terus gua ngobrol kayak gini, ini kayak semacam yang bisa menguatkan gua tiap hari itu harus, namanya hidup harus dijalani ya. Yang penting semangat, terus sih dijaga semangatnya gitu kan. Karena gua belajar bahwasanya hidup itu gak ada tujuan tapi sebuah perjalanan itu. Exactly.